Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Perkenalkan, kami calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Ketapang akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik terdiri dari saya, Herning Dwi Danasti dari SMA Negeri 1 Marau sebagai supervisor. Saya Susi Ariyanti dari SMK Negeri 2 Ketapang sebagai coach. Dan saya Gale Eka Suciati dari SMA Negeri 1 Ketapang sebagai coachi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Susi. Waalaikumsalam Bu Herning. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Nanti Ibu Susi akan melaksanakan coaching ya? Iya betul. Ibu Susi berarti sebagai Coach. coach. Coachingnya siapa Bu? Bukan. Oh, coachingnya Ibu Gale. Jadi sebelum Ibu melakukan coaching dengan Ibu Gale, kita akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian dulu ya Bu ya? Ya. Nah, sambil saya catat di sini. Pertama-tama kita akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Nah, nanti jangan lupa Ibu disesuaikan dengan prinsip coaching diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan yang akan saya tanyakan pada Ibu adalah, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini, Bu? Kompetensi yang saya kembangkan pada kali ini yaitu kompetensi tentang kemitraan, proses berpikir, serta memaksimalkan potensi. Baik, terima kasih. Lalu untuk yang lain, kompetensi yang lain adakah Bu? Yang spesifik yang akan saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif gitu. Iya, berarti kan tadi ada kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Ada juga yang kompetensinya itu kehadiran penuh atau presence, mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan dan bobot. Berarti yang akan Ibu kembangkan secara spesifik tadi adalah yang mendengarkan secara aktif. Terima kasih. Kemudian yang terakhir ya Ibu ya, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu Susi pada proses coaching kali ini? Indikatornya itu yaitu saya ingin coaching saya ini menemukan solusi dari permasalahannya itu sendiri. Oh iya, baik. Jadi Ibu akan memandu ya istilahnya memandu untuk memandu coaching agar coaching itu menemukan solusi dari permasalahannya sendiri. Baik. Demikian itu dulu kali ya Ibu ya observasi kali ini. Semoga coaching kali ini dapat berjalan lancar ya Bu. Dan selanjutnya saya persilahkan Ibu Susi untuk melakukan coaching sebagai observer. Nah, nanti saya akan mengamati ketika proses coachingnya. Jadi ketika proses coaching antara Ibu Susi sebagai coach dan Ibu Gale menjadi coach, saya akan mendampingi bersama Ibu aja cuma mengamati, tidak mengintervensi ataupun memberikan masukan. Silakan untuk dilanjutkan ya Ibu untuk melakukan coachingnya terhadap coaching. Ya, terima kasih ya Ibu. Ya, terima kasih Ibu Susi. Assalamualaikum Bu Gale. Waalaikumsalam Ibu Susi. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Ibu Susi. Bagaimana kabar Ibu? Alhamdulillah baik juga. Dengar-dengar ada yang mau diceritakan nih dari Bu Gale. Ada apa? Boleh silakan.
Iya Bu, ada sesuatu yang ingin saya ceritakan ke Ibu, sehingga saya perlu waktunya. Jadi kira-kira bagaimana Bu? Untuk hari ini bisa sih, tapi tidak terlalu lama ya, karena saya harus mengajar lagi. 20 menitan bisa lah. Iya, baiklah Ibu. Jadi ada sesuatu yang ingin saya ceritakan, yaitu mengenai meningkatkan kompetensi mengajar rekan-rekan saya, di mana pada akhir-akhir tahun ini saya lihat kok metodenya, model yang digunakan itu kurang bervariatif. Jadi saya melihat di sini menjadi sebuah masalah, di mana sekarang kan kita lihat dengan adanya teknologi atau apa, ini menjadi salah satu keprihatinan saya sebagai rekan supaya membawa sekolah ini menjadi lebih baik gitu. Berarti saya garis bawahi bahwa kurangnya inovasi dalam pembelajaran ini menjadi kegundahan bagi Ibu Iya, garis Bu. sendiri ya. Oke. Kemudian kira-kira dari percakapan kita hari ini nih, apa sih yang ingin Ibu Galih dapatkan? Mudah-mudahan dari percakapan ini saya mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya hadapi, yaitu permasalahan yang dimana rekan-rekan saya, apalagi saya di sekolah itu ada beberapa guru-guru senior yang dimana menggunakan metode mengajar, model pembelajaran yang kurang kreatif. Jadi harapannya saya mendapatkan solusi lah Bu dari diskusi kita hari ini. Perubahan apa yang ingin Ibu dapatkan? Harapannya jadi ada perubahan yang luar biasa pada saat saya komunikasi begini, supaya nanti kelaknya metode pembelajaran, model pembelajaran yang dilakukan oleh rekan-rekan saya itu ada perkembangan yang lebih baik. Itu harapan saya tuh. Baik. Berarti dengan berbagai metode, dengan berbagai model pembelajaran yang lebih bervariasi, itu tentunya akan meningkatkan atau menjadi perubahan dari sekolah Ibu ya. Iya Bu, jadi saya melihat di sini ada beberapa metode yang bisa saya gunakan supaya teman-teman itu bisa, rekan-rekan saya bisa melakukan model pembelajaran yang lebih bervariatif gitu. Jadi selama ini cuma dari segi monitoring ya bisa kita lakukan kolaborasi atau dan lain-lain. Kalau dari level 1 sampai 10 nih, kira-kira sekarang level sekolah kita menurut Bu Galih berada di level berapa nih? Dari variasi modelnya. Oh ya Bu, jadi dari level 1 sampai 10 saya memberikan kesimpulan untuk akhir-akhir ini bahwa cerminan dari sekolah kita itu pada level ke-5 Bu. Karena ya saya lihat ya seadanya demikianlah, karena melihat model, metode, dan gaya mengajarnya, jadi tepat saya kira di level 5. Kira-kira kita dikatakan Sebenarnya berdasarkan kompetensi yang ada pada rekan-rekan saya di sekolah itu, bisa kita tingkatkan pada level mungkin di 7 Ibu. bisa ya ditujukan ya. Dengan cara apa kira-kira Ibu? Di sini ada beberapa cara yang kemungkinan saya bisa lakukan supaya kompetensi mengajar itu lebih meningkat. Pertama dari segi monitoring gitu Bu ya. Yang kedua mungkin bisa berkolaborasi. Yang ketiga mungkin bisa melakukan pembinaan, pelatihan, atau kita ngadakan in-house training gitu kan. Jadi harapannya supaya teman-teman itu lebih meningkat sesuai dengan zamannya sekarang. Jadi harapannya bisa demikian Ibu. Ya, berarti ada 3 metode lah yang ingin Ibu terapkan ya. Iya. Kira-kira kalau dilihat dari waktu ya, kira-kira yang paling mungkin untuk diterapkan akhir-akhir ini yang mana? Nampaknya dari 3 metode tadi yang saya gunakan untuk meningkatkan kompetensi, yang paling mendekati mudah untuk dilakukan dalam waktu lebih dekat itu adalah monitoring Ibu ya. Karena ini tidak perlu banyak persiapan, kita bisa melakukan kolaborasi dengan beberapa teman-teman rekan yang
punya potensi, punya kemampuan berkompeten di bidang teknologi sehingga bisa mengajarkan kepada rekan-rekan dalam penggunaan metode pembelajaran yang menarik, misalnya bisa melalui PowerPoint, kita bisa quizzes. Jadi saya rasa dengan teknologi ini menjadi sebuah gairah yang luar biasa. Kalau dengan metode yang lain, misalnya in-house training, ini menjadi kendala nampaknya, Bu. Karena saya lihat kalau in-house training kan kita harus sesuaikan juga dengan anggaran, kita harus bisa juga melihat sumber yang harus kita pilih sebagai tepat, ya, sehingga perlu waktu yang begitu lama. Nampaknya memang monitoring lah, Bu. Yang paling Iya, dengan monitoring kolaborasi lah. yang paling tepat untuk Iya. sekarang ini ya. Tapi untuk jangka panjang tentunya workshop juga ya. Iya, ya. Bu. Iya, bisa. Kemudian kalau dalam monitoring ini, dalam mentoring ini, Iya. kira-kira perlu support dari siapa aja? Yang pastinya support yang paling utama adalah kita perlu kepala sekolah ya Bu ya. Kepala sekolah sebagai seorang pemimpin harus memberikan support supaya nanti kegiatan ini bisa maksimal. Selain kepala sekolah juga beberapa rekan-rekan sejawat yang memiliki potensi, memiliki kemampuan di bidang IT sehingga bisa mengajarkan kepada kami secara langsung masalah memberikan gaya mengajar, model-model pembelajaran yang menarik sehingga lebih nyaman gitu. Oke. Berarti dalam waktu dekat ini Ibu akan melakukan mentoring ya. Kira-kira kapan nih? Yang pastinya dalam waktu dekat, Bu. Mungkin bulan ini bisa kita lakukan sedikit demi sedikit karena barak ini acara ini tidak bisa kita lakukan terlalu lama. Jadi dalam waktu dekat mungkin besok atau lusa. Pokoknya kita selalu melakukan itu terus-menerus dengan harapan semakin banyak kita lakukan kolaborasi. Jadi monitoringnya seperti itu. Jadi teman-teman itu punya pengalaman yang banyak. Jadi banyak yang digali. Jadi perlu memang dalam waktu dekat ini supaya terjadi perubahan yang lebih baik. Baik sekali, tentu hal ini sangat baik sekali ya dari kira-kira dari percakapan kita ini apa yang Ibu Galing dapatkan? Alhamdulillah ya Bu ya, dari komunikasi kita dari awal saya punya masalah mengenai kompetensi mengajar rekan-rekan saya yang kurang bervariatif, kurang yang efektif, di mana sesuai dengan zamannya sekarang sudah teknologi, tadi permasalahannya sehingga saya dituntut oleh Ibu. Pada akhirnya saya menemukan sendiri solusinya, ternyata yang paling tepat adalah kita melakukan kolaborasi bersama rekan-rekan dan melibatkan salah satunya yaitu salah satu pejabat yang paling penting di sekolah yaitu kepala sekolah. Jadi saya alhamdulillah mendapatkan solusi ini. Jadi harapannya masalah ini ya saya punya gambaran. Itulah solusi yang saya bisa dapatkan dari komunikasi kita. Alhamdulillah ya, berarti Ibu Gali sudah mendapatkan gambaran atas masalah yang Ibu hadapi. Kemudian nanti saya tunggu ya bagaimana cerita tentang mentoringnya. Nanti kalau ada apa-apa silakan cerita lagi. Siapa tahu nanti Ibu Galen begitu sudah bercerita kembali menemukan solusi untuk masalah-masalah lain yang akan dihadapi. Oke. Ya, saya juga terima kasih kepada Ibu Susi yang telah menuntun saya sehingga saya mendapatkan solusi dari permasalahan untuk meningkatkan kompetensi mengajar teman-teman, sehingga di sini juga saya semakin bersemangat. Dan nanti kalau suatu saat nanti besok lusa bagaimana perkembangan akan saya ceritakan. Dan apabila nanti suatu saat juga saya dapat masalah, mungkin saya minta waktunya Ibu untuk ya bisa ngobrol seperti ini lagi. Iya, baik, siap-siap. Terima kasih ya Ibu Galing ya. Silakan kita kembali lagi ke aktivitas kita mengajar seperti biasa. Terima kasih. Ya Bu, terima kasih ya. Saya pamit dulu ya Bu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Susi. Waalaikumsalam Ibu Kanti. Bagaimana tadi sudah selesai pelaksanaan coaching ya? Sudah Ibu. Bagaimana perasaan Bu Susi waktu melaksanakan coaching? Cukup senang ya Ibu karena
saya sudah melakukan alur coaching dengan menggunakan alur Tirta, yaitu yang pertama alur Tirta itu adalah menanyakan tujuan, kemudian yang berikutnya adalah melakukan identifikasi, kemudian menanyakan rencana aksi, serta tanggung jawab dari coaching itu sendiri. Sehingga ketika saya sudah melakukan alur Tirta tersebut, saya dapat membuat coach itu mengemukakan masalahnya, serta membuat coach itu menemukan sendiri solusi dari permasalahannya tersebut. Iya, terima kasih. Bagus sekali. Memang tadi waktu saya mengamati Ibu Susi sebagai coach, itu sudah berjalan dengan baik dan proses alurnya juga sudah sesuai dengan alur Tirta yang Ibu sebutkan tadi, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Nah, karena sudah melalui alur Tirta sehingga Ibu Susi bisa menggali informasi, bisa memandu coach untuk menemukan solusi untuk permasalahannya sendiri. Sesuai dengan prinsip coaching ya, Ibu ya. Nah, pertanyaan selanjutnya ya sebelum kita tutup pasca observasi ini ya, Bu. Berdasarkan kompetensi apa lagi nih, Bu, yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan Ibu lakukan? Potensi yang ingin saya kembangkan lagi itu ya saya ingin lebih menguasai alur Tirta, Ibu, karena dengan begitu saya bisa menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot, sehingga kunci lebih mudah untuk mengungkapkan masalah, serta kunci lebih mudah untuk menemukan solusi ketika kita menanyakan pertanyaan tersebut. Iya, betul sekali. Karena antara coach dengan coachee itu kan ada kemitraan ya, Ibu ya. Jadi setara. Terima kasih ya, Ibu. Semoga ke depannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi. Demikian observasi kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita ya, Bu. Iya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak dan Ibu guru hebat. Kami, calon guru penggerak Angkatan 10 dari Kabupaten Ketapang akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3. Coaching dalam supervisi akademik. Terdiri dari saya, Herning Widanasti dari SMA Negeri 1 Marau sebagai supervisor. Saya, Alvin Alvia, dari SDN 25 Musmata sebagai coach. Dan saya, Denis Lestari dari SD Negeri 16 Air Upah sebagai coach. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak Alvin, selamat pagi Pak. Bagaimana kabarnya Pak? Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Baik, Bu. Ya, bagaimana Bu Herni? Alhamdulillah baik juga Pak. Pak Alvin hari ini melakukan coaching ya? Iya, Bu. Jadi nanti saya akan melakukan coaching dengan Denny sebagai coaching. Nah, sebelum melakukan coaching, kita ngobrol dulu sebentar ya Pak ya? Ya, baik Bu. Nah gini Pak, nanti pada saat Pak Alvin melakukan coaching, saya akan melakukan pengamatan dan akan melakukan penilaian sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Apakah Pak Alvin sebagai coach sudah sesuai dengan kompetensi coaching atau belum, seperti kehadiran penuh, mendengarkan secara aktif, dan menanyakan pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang dilontarkan oleh coaching. Kemudian sesuai dengan alur Tirta atau belum. Saya juga akan mendengarkan respon jawaban dari coaching, apakah sesuai dengan pertanyaan yang akan Bapak sampaikan atau tidak. Tentu saja semua itu tidak lepas dari prinsip coaching, yaitu kemitraan,
percakapan kreatif, dan memunculkan potensi Koci. Baik, Bu. Nah, sebelum menuju ke pelaksanaan coaching, ada beberapa pertanyaan nih Pak yang akan saya tanyakan ke Pak Alvin terlebih dahulu. Pertanyaannya, apakah kompetensi coaching yang akan Pak Alvin kembangkan hari ini? Kompetensi coaching yang akan saya kembangkan kali ini adalah kehadiran penuh, mendengarkan secara aktif, dan berusaha menanyakan pertanyaan berbobot kepada coaching. Baik, jadi ada 3 ya Pak ya, kehadiran penuh, mendengarkan secara aktif, dan berusaha menanyakan pertanyaan berbobot kepada coaching. Nah, di antara ketiga kompetensi tersebut, Pak Alvin ingin saya membantu Pak Alvin mengembangkan kompetensi spesifik yang mana nih Pak? Dari ketiga kompetensi tersebut, kompetensi spesifik yang ingin saya kembangkan adalah mengajukan pertanyaan berbobot kepada coach Bu. Nah, baik. Kemudian, apakah indikator ketercapaian yang Pak Alvin inginkan dalam pelaksanaan coaching ini? Indikator ketercapaian yang ingin saya inginkan adalah coach dapat memaksimalkan potensinya sehingga dapat menemukan solusi dari permasalahannya. Saya hanya membantu dengan pertanyaan-pertanyaan pemantik dan berbobot untuk coach. Ya, bagus sekali nih Pak. Terima kasih ya Pak atas jawaban-jawaban dari Pak Alvin. Setelah ini, silakan Pak Alvin melaksanakan proses coaching dengan Denny sebagai coaching. Saya akan membersamai dan melakukan pengamatan saja, tidak ada interupsi atau apapun. Setelah selesai melaksanakan proses coaching, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya Pak ya. Oke Bu, siap. Ya, silakan Pak. Selamat siang Pak Guru. Pak Guru Alvin sudah ada waktu luang belum Pak? Ya, selamat siang Denny. Tentu saja ada. Kita sudah jadwalkan bahwa siang ini akan melakukan sedikit obrolan sesuai dengan permintaan kamu kan? Iya Pak, makasih Pak ya. Bapak sudah meluangkan waktu mau bertemu sama saya. Gini Pak, belakangan ini saya itu merasa nggak nyaman Pak. Kalau misalnya di dalam kelas dalam suatu mata pelajaran Pak, hal itu karena sangat mengganggu pikiran saya Pak. Kira-kira apa yang bisa Bapak bantu? Dan apa yang kamu ingin capai di akhir diskusi kita? Saya sih pengennya mendapat solusi Pak dari masalah yang ada pada diri saya Pak. Terus ada lagi? Kiranya saya ingin memperbaiki Pak cara belajar saya Pak agar mendapatkan nilai yang optimal dan merasa nyaman ketika belajar di kelas Pak. Baiklah. Sebelumnya, bisa kamu ceritakan hal apa yang membuatmu merasa tidak nyaman dalam suatu mata pelajaran? Saya tuh bingung Pak. Saya merasa belakangan ini saya diperlakukan tidak adil oleh seorang guru Pak dalam hal pemberian nilai ulangan. Apa yang membuatmu merasa tidak adil dari guru tersebut? Gini Pak, ceritanya tuh gini, guru tersebut itu kan buka les privat. Nah, sebagian besar tuh murid dari Pak Guru itu tuh ada di kelas saya Pak, yang ikut les privat di Bapak Guru itu, yang nggak ikut tuh saya, gitu. Bisa kamu jelaskan lebih lanjut apa yang membuatmu merasa tidak adil dengan guru membuka les privat tersebut? Saya sih ngerasanya nilai yang diberikan itu nggak adil Pak. Yang ikut les dikasih nilai bagus sama Pak Guru itu, sedangkan saya yang nggak les nilainya nggak bagus. Oh, begitu rupanya. Baik, Bapak mulai memahami sekarang. Selain yang kamu dapatkan dari ulangan, hal apa lagi yang membuatmu merasa tidak nyaman? Saya juga merasa nggak nyaman Pak ketika guru itu sering nyindir murid yang tidak mau ikut les Pak. Jadi saya itu sering disindir-sindir Pak di kelas tuh karena nggak ikut les.
Boleh Bapak bentuk sindirannya tersebut? Gimana maksudnya? Nah nih Pak, jadi katanya tuh gini, anak-anak yang dapat mengikuti les privat itu apabila memiliki kesulitan dalam belajar Pak. Apa yang memenuhi pikiranmu setelah guru tersebut berkata demikian? Saya jadi merasa guru tersebut menjadi saya Pak, karena tidak ikut les privatnya Pak. Oh, seperti itu rupanya. Iya Pak, saya merasa nggak nyaman Pak di kelas tuh. Selama ini, Denny, langkah-langkah apa yang telah kamu lakukan untuk mengobati rasa ingin tahu tentang hal tersebut? Saya sih nanya kepada teman-teman yang ikut les ke Pak Guru itu, les privat itu, saya tanya Pak ke mereka itu. Apa yang kamu tanyakan pada temanmu itu? Saya bertanya pemahaman mereka tentang materi yang disampaikan setelah mengikuti les privat tersebut, Pak. Lalu apa kata temanmu? Mereka bilang lebih paham sih kalau penyelesaiannya soal-soal itu mereka dilatih dengan berbagai jenis soal, Pak, di tempat les, Pak. Iya, iya, iya. Kalau dari Denny sendiri, kiranya apa yang ingin Denny lakukan? Gini Pak, kalau saya sih sebenarnya berencana ingin temuin itu Pak Guru itu untuk konfirmasi dugaan saya Pak. Terus kenapa Denny tidak lakukan? Saya masih ragu Pak, takut dimarah sama Pak Guru itu. Apakah sebelumnya Denny pernah dimarahi sama beliau? Nggak pernah sih Pak, belum pernah deh. Lah, kenapa tidak kamu coba? Betul juga ya Pak ya, seharusnya saya coba dulu ya menemui Pak Guru itu ya. Ya, bagus. Jadi setelah kamu bertemu guru tersebut, apa yang ingin kau sampaikan kira-kira? Saya mau sampaikan nih bahwa saya nggak ikut les dan bertanya apakah itu mempengaruhi nilai saya di kelas Pak. Selain itu, saya juga ingin mengkonfirmasi atasan saya mendapat nilai kecil. Kenapa begitu? Bagus, ya. Ayo lakukan nak, Denny. Selain itu, apa kekuatan yang kamu miliki sehingga kamu merasa yakin mendapat nilai tinggi walaupun tidak ikut les? Saya kan suka belajar Pak. Setiap sore saya selalu mengulang pelajaran hari itu dan latihan-latihan soal saya kerjakan di rumah. Selain itu, saya juga membuat catatan yang rapi Pak. Saya juga selalu menonton video tutorial dari YouTube jika ada yang kurang saya pahami. Kemudian saya nampaknya akhir-akhir ini orang tua saya kehilangan pekerjaan dan beralih berjualan jajan Pak. Saya terpaksa membantu orang tua saya berjualan jajan pada sore hari Pak. Apakah hal tersebut mengganggu belajarmu? Saya rasa berpengaruh Pak, karena waktu belajar saya berkurang. Nah, coba Denny pikirkan kembali tentang nilainya. Apakah disebabkan kamu tidak ikut les atau memang karena kurang belajar? Oh iya ya Pak ya, mungkin juga karena kurang belajar ya Pak ya. Menurutmu, apa yang bisa kamu lakukan? Mungkin ikut les Pak, karena saya tidak memiliki uang untuk bayar les. Tapi saya akan meminta bantuan Iwan teman saya Pak, dia ikut les dan biayanya dia mau menjelaskan ke saya apa yang belum saya pahami. Jadi apa rencana kamu dalam mencapai tujuan itu? Yang pertama, saya akan menemui guru mata pelajaran tersebut dan menyampaikan ke guru bahwa saya tidak ikut les dan bertanya apakah itu mempengaruhi nilai saya di kelas. Kemudian yang kedua, selain itu saya mengonfirmasi jawaban tes yang diberikan. Yang ketiga, saya akan belajar lebih giat lagi sehingga saya mendapatkan nilai yang tinggi walaupun saya tidak ikut les Pak. Jika saya menemui kendala, saya akan minta bantuan Wahyu Pak, teman saya. Bagus, Bapak sangat suka rencana itu. Lalu komitmen apa yang kamu lakukan untuk menjalankan rencanamu itu? Saya besok pagi akan menemui guru tersebut Pak di sekolah. Selain itu saya akan belajar lebih giat lagi Pak. Siapa yang kamu minta bantuan untuk menjalankan komitmen ini? Saya akan meminta bantuan Iwan Pak untuk mengingatkan saya dan membantu saya belajar Pak.
Nah, itu saya kira baik untuk kamu lakukan. Kasih ya Pak ya, udah luangkan waktu untuk saya, dengarkan cerita saya Pak. Ya, terima kasih Nak Deni, sama-sama. Ya Pak, udah Pak, saya mau main dulu Pak, mau istirahat. Silahkan, monggo, monggo. Ya. Halo Pak Alvin, sudah selesai ya pelaksanaan coachingnya? Halo Bu Herning, udah Bu, udah selesai. Alhamdulillah. Iya, Alhamdulillah. Apakah pelaksanaan coaching tadi berjalan dengan lancar, Pak? Ya Bu, Alhamdulillah pelaksanaan coaching tadi berjalan dengan lancar dan menyenangkan Bu. Alhamdulillah, syukurlah kalau begitu. Begini Pak Alvin, karena Bapak telah selesai melaksanakan proses coaching, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan lanjutan untuk Pak Alvin. Apakah boleh? Boleh, oke Bu, silakan. Ya, nah pertanyaan yang pertama ini Pak ya. Bagaimana Pak Alvin menilai sendiri performa kompetensi dalam coaching tadi? Menurut saya, ini saya telah melaksanakan kompetensi coaching dengan baik, ya, seperti kehadiran penuh, mendengarkan secara aktif, dan menanyakan pertanyaan berbobot kepada coach, serta melaksanakan dengan alur cerita. Iya, bagus sekali ya Pak ya. Berarti sudah melaksanakan kompetensi coaching tadi, tiga-tiganya sudah dipenuhi semua dan melaksanakan dengan alur kita. Nah, selanjutnya izinkan saya melanjutkan menyampaikan hasil pengamatan saya tadi ya Pak ya. Ya Bu. Nah, tadi waktu saya membersamai Bapak melakukan coaching dengan Denny, saya mengamati ada tadi itu pada saat melaksanakan coaching, Pak Alvin memang sudah melakukannya dengan menjalankan kompetensi coaching dengan bagus, seperti kehadiran penuh, mendengarkan secara aktif, dan menanyakan pertanyaan berbobot kepada coach, serta melaksanakannya dengan alur tirta. Selain itu, Pak Alvin juga berhasil memaksimalkan potensi coach sehingga coach dapat menemukan solusi dari permasalahannya. Hal tersebut sudah sesuai nih Pak dengan standar yang kita rujuk. Terima kasih Bu atas penilaiannya. Iya, sama-sama Pak. Memang Pak Alvin hebat dalam melakukan coaching. Lalu nih Pak, untuk pelaksanaan coaching berikutnya, kompetensi manakah yang ingin Pak Alvin kembangkan? Untuk selanjutnya, pelaksanaan coaching selanjutnya, kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan Bu adalah ini, kehadiran penuh. Ya, luar biasa sekali Pak Alvin ya, mantap. Nah, semoga kedepannya Pak Alvin juga semakin berhasil mengembangkan kompetensi kehadiran penuh agar pelaksanaan coaching kedepannya dapat berjalan lebih lancar dan lebih baik lagi. Siap, baik Bu. Ya, terima kasih ya Pak atas kesediaan Pak Alvin pada kegiatan hari ini. Setelah ini silahkan Pak Alvin melanjutkan kegiatan selanjutnya. Sampai jumpa lagi pada kegiatan coaching berikutnya ya Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.